Soimah yang tinggal di Sorong dan harus kembali pulang kampung ke Jakarta karena dia sudah bangkrut habis-habisan. Suatu hari ia berjalan ke dermaga dan melihat seorang pekerja bersiap-siap untuk memuat pasokan ke kapal. "Mas, tolong. Saya harus kembali ke Jakarta," pintanya. "Jika Anda bisa menyelundupkan saya di kapal malam ini, saya akan memberikan kenikmatan kepada Anda sepanjang perjalanan sampai menyeberang." Dengan senang awak kapal pun membawanya masuk ke kapal dan Soimah pun harus melayani awak kapal tersebut 2 kali sehari. Hal ini berlangsung selama sekitar 1 minggu, dan suatu ketika secara tidak sengaja kapten kapal menemukannya. "Pak, tolong jangan marah," kata Soimah. Soimah pun lalu menjelaskan kepada kapten kapal yang kemudian tertawa terbahak-bahak. "Mengapa Anda tertawa?" tanya Soimah. "Karena Anda sekarang naik kapal perintis ke Fak-Fak. Dan seminggu ini kita sudah bolak-balik ke Sorong setidaknya 3 kali. Suatu malam Soimah memergoki orang tuanya melakukan hubungan seks. Sang ibu naik di atas ayah dan ketika dia melihat putrinya menatap mereka, dia segera berhenti. "Apa yang Mama lakukan?" Sang ibu terlalu malu untuk memberitahu gadis kecilnya tentang seks sehingga dia membuat jawaban. "Anu sayang, terkadang perut ayah terlalu besar, jadi Mama harus melompat-lompat untuk meratakannya." Soimah pun menjawab, "Yah, Mama tidak perlu repot dengan itu, sia-sia saja." Sang ibu pun bingung dan bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu sayang?" Dengan santainya Soimah menjawab, "Karena, setiap kali Mama pergi di pagi hari, Tante Desi tetangga sebelah datang dan meniupnya kembali." Udin keluar dari rumah sakit akibat penyakit kelamin dan memutuskan untuk menyewa pelacur, karena dia sudah lama tidak melakukannya. Tak lama kemudian, dia membawa satu pulang, dan mereka berhubungan sebanyak 4 kali. Setelah selesai, dia berpaling padanya dan mengatakan padanya bahwa dia tidak berhubungan dalam 4 bulan karena berada di rumah sakit karena penyakit menular seksual. "Bagaimana dengan makanan di sana?" tanya pelacur itu. "Karena aku akan dijadwalkan opname ke sana besok." Soimah sedang hamil tua, karenanya dokter memperingatkan untuk tidak berhubungan badan selama kehamilannya. 2 bulan kemudian, Udin mengaku pada Soimah bahwa dia jajan di luar tanpa pengetahuan istrinya. Dengan marah Soimah pun berkata, "Jadi dengan siapa kamu berhubungan?" "Dengan Lastri Mama, tetangga sebelah kita." "Emang berapa kamu bayar dia sampai dia mau?" 500.000. "Goblok kamu," kata Soimah semakin marah. "Dulu waktu dia hamil, suaminya cuma bayar 200.000 sama saya." Seorang nenek berkacamata tebal naik bus jurusan Jogja-Solo. Tak lama datang kondektur menagih ongkos bis, "Maaf ongkosnya Nek." Si nenek pun membuka resleting tasnya yang diletakkan di sebelahnya. Karena matanya yang sudah rabun si nenek belum menemukan uangnya. "Entar ya Mas, belum ketemu nih," kata si nenek. Kondektur dengan sabar menunggu si nenek. Sampai 5 menit si nenek mencari dan gak ketemu, akhirnya Udin yang duduk persis di sebelah tas si nenek berkata, "Maaf ya Nek, saya bayarin aja ya." Tanpa menunggu jawaban si nenek, Udin memberikan uang ke kondektur. Si kondektur terharu dan berkata, "Alangkah mulia dan baik hatimu anak muda." Demikian juga si nenek dengan haru dan suara bergetar berkata, "Aduh nak, kamu baik sekali, terima kasih ya." "Gak apa-apa Nek, daripada gara-gara uang 15.000 resleting celana saya bolak-balik dibuka tutup dan diaduk-aduk mending saya bayarin deh." Udin yang seorang sopir travel Jakarta-Semarang nekat membawa rombongan mudik meskipun sudah ada larangan mudik. Namun, dalam perjalanan seluruh penumpang protes karena mobilnya malah mengarah ke Merak. "Tenang saja Pak, Bu, insya Allah kita akan tiba di Semarang," ucapnya santai sambil terus memainkan kemudi. Begitu tiba di pintu tol Merak, mobil dihentikan oleh petugas razia mudik. Udin berusaha tetap tenang. "Dari mana mau kemana Pak?" tanya petugas. "Dari Semarang mau ke Lampung Pak," ucap Udin berusaha sesantai mungkin. "Mohon maaf Pak, mulai hari ini sudah berlaku pelarangan mudik." "Tapi bagaimana Pak? Kami sudah berjalan jauh." "Gak ada alasan, silakan putar balik ke Semarang." "Tapi Pak, takutnya kami juga sudah tidak bisa lagi kembali ke Semarang karena dicegat di Cikampek. Nanti kami buatkan surat pengantar bahwa kalian harus pulang ke Semarang."
Seorang dokter yang sering berantem sama istrinya bingung. Kenapa istrinya marah-marah melulu? Dibaikin marah, dibecandain marah, apalagi dimarahin. Ngamuk deh. Pak dokter iri lihat supirnya si Udin, rukun banget dan mesra sama istrinya. Sekali waktu dia curhat sama si Udin. Din, kamu rukun banget sama istrimu. Gak kayak saya, gak ada hari tanpa ribut. Apa sih rahasianya? Kami sih biasa-biasa aja Pak dokter. Hanya saja saya sering membuat kejutan kecil. Kejutan kecil gimana? Seperti tiba-tiba kita pukul pantatnya dari belakang secara diam-diam. Hari itu Pak dokter sengaja pulang lebih awal. Sampai rumah ternyata istrinya lagi masak di dapur. Sambil diam-diam Pak dokter masuk dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang Bu dokter teriak, "Ih Udin, nakal kamu ya." Soimah membawa bayi ke dokter anak karena kurang gizi. Setelah tiba gilirannya, masuklah Soimah ke ruangan dokter yang masih muda dan ganteng. Di ruang pemeriksaan dokter bertanya, "Bayi ini minum susu ASI atau susu kaleng?" "ASI dok," jawab Soimah. "Oke, silahkan buka baju ibu," kata si dokter. Soimah pun menurut. "Saya mau periksa payudara ibu," kata dokter. Sang dokter pun mulai memegang dan memencet-mencet payudara Soimah. Tidak keluar ASInya. Karena penasaran, si dokter lalu menghisap kuat-kuat puting susu Soimah. Tetap tidak keluar ASInya. Setelah beberapa lama, dokter itu bilang, "Pantes saja bayi ini kekurangan gizi. Payudara ibu gak ada isinya. Susunya gak keluar," ujar si dokter. Soimah pun kemudian menjawab sambil senyum simpul tersipu malu, "Saya tantenya dok." Udin dan Soimah berbaring di kamar setelah berhubungan seks. Soimah berbaring miring di samping ranjang. Udin pun pergi ke sisi ranjangnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya ampun, akhirnya aku berhasil. Aku tidak lagi perjaka." Soimah mendengar Udin berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan kamu kehilangan keperjakaanmu kepadaku?" "Ya," Udin menjelaskan, "aku selalu ingin menunggu sampai aku bersama wanita yang kucintai kehilangan keperjakaanku." Terkejut, Soimah menjawab, "Jadi kamu benar-benar mencintaiku?" "Oh, tidak," kata Udin. "Aku hanya bosan menunggu." Udin adalah seorang pensiunan angkatan laut yang bekerja di sebuah perusahaan kayu. Dia bekerja dengan telaten dan disukai oleh bos serta teman-temannya. Meskipun begitu, dia selalu datang terlambat 3-5 menit setiap hari. Karena itu akhirnya si bos memanggil Udin ke ruangannya. "Selamat pagi Pak. Apakah ada masalah dengan pekerjaan saya?" tanya Udin. "Tidak Pak. Saya senang dengan hasil pekerjaan Bapak. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap hari datang terlambat?" tanya si bos. "Saya memang masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu Pak," jawab Udin. "Oh, bagus kalau begitu. Saya cuma heran, Bapak kan pensiunan angkatan laut, tapi kenapa sering terlambat?" "Memangnya Bapak tidak ditegur bila datang terlambat?" tanya si bos penasaran. "Tidak Pak, setiap saya datang, mereka hanya bilang selamat pagi Jenderal, begitu Pak." Suatu siang, Udin mendapati sebuah SMS di HP anaknya yang ditinggalkan begitu saja di meja makan. Pesannya seperti ini. "Selamat siang sayang, udah makan belum? Nanti malam kita jadi tidur bareng di rumahku kan? Jangan sampai ketahuan ya." Melihat SMS itu Udin sangat marah. Ia melaporkan ke istrinya tentang hal itu. Tibalah saatnya anaknya pulang sekolah, mereka sudah siap-siap memarahinya. "Nak, nanti malam mau kemana?" "Oh, nanti rencananya mau belajar di rumah teman Pak." Istri Udin pun langsung menampar anaknya. "Kenapa Bu, kok menampar saya?" "Nak, jangan pura-pura tidak tahu, kamu pasti bohong. Coba lihat SMS ini," kata Udin sambil menunjukkan isi SMS itu. "Lah kartu yang dipasang di HP saya kan kartunya ayah," kata ayah. "HP-nya rusak dan lagi ada SMS penting, jadi terpaksa aku dipinjamkan ke ayah." Udin telah beberapa kali mengajak pembantunya berhubungan badan, sebab istrinya merupakan wanita karir yang kerap pulang malam dalam keadaan suntuk. Suatu kali sehabis berhubungan, sang pembantu membuka percakapan pada majikannya. "Pak, lebih enak mana saya dibanding ibu?" "Ya jelas enak kamu dong." "Ah masa sih Pak?
Bukannya enak ibu? Kan saya sudah sering bilang jauh lebih enak kamu. Tapi kok kata Pak Parto, enakan ibu ya Pak? Ada seorang turis asing dari Jepang, ketika sampai ke Jakarta, ia langsung minta diantar ke hotel oleh sebuah taksi. Ketika lewat depan gedung MPR, turis itu bertanya kepada Udin, si sopir taksi. Untuk membuat bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya turis kepada Udin. Karena nggak tahu, Udin menjawab dengan asal. Sekitar 1 tahun. Kalau di Jepang bangunan seperti ini selesai dalam waktu 6 bulan, kata turis kepada Udin. Ketika taksi lewat di depan Masjid Istiqlal, turis bertanya lagi kepada Udin. Bangunan seperti ini, berapa lama dibangun? 6 bulan, jawab Udin lagi dengan nada kesal. 6 bulan? Kalau di Jepang cukup 1 bulan, jawab turis. Ketika lewat di depan Tugu Monas, turis bertanya lagi kepada Udin lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun bangunan itu? Wah, nggak tahu ya, tapi rasanya saya lewat tadi bangunan itu belum ada tuh. Soimah terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Ketika berada di meja operasi, ia koma. Dalam koma, ia melihat malaikat dan bertanya, apakah waktuku sudah habis? Malaikat menjawab, belum, umurmu masih 40 tahun 2 bulan dan 8 hari lagi. Setelah pulih, Soimah memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani operasi wajah, bibir, dan penghilangan kerut wajah. Ia bahkan meminta orang datang untuk mengecat rambutnya. Ia melakukan semua itu karena ia pikir umurnya masih panjang, jadi ia harus tampil sebaik mungkin. Setelah semua selesai, Soimah keluar dari rumah sakit. Ketika menyeberangi jalan, ia tertabrak oleh mobil ambulans dan tewas. Berada di hadapan malaikat, ia bertanya, katanya umurku masih 40 tahun lagi, mengapa engkau mengambilku sekarang? Malaikat pun menjawab, oh, rupanya kamu. Aku minta maaf, aku tidak mengenalimu tadi. Seorang tentara berlari ke seorang biarawati. Dengan terengah-engah dia bertanya, tolong, boleh saya bersembunyi di balik rok Anda? Saya akan jelaskan nanti. Biarawati itu setuju. Sesaat kemudian 2 polisi militer berlari dan bertanya, Suster, apakah kamu melihat seorang tentara? Biarawati itu menjawab, dia pergi ke sana. Setelah anggota polisi militer itu pergi, tentara itu merangkak keluar dari bawah roknya dan berkata, saya tidak bisa cukup berterima kasih, Suster. Anda tahu, saya tidak ingin pergi tugaskan ke Suriah. Biarawati itu berkata, saya mengerti sepenuhnya. Prajurit itu menambahkan, saya harap saya tidak kasar, tetapi Anda memiliki sepasang kaki yang bagus. Biarawati itu menjawab, jika kamu melihat sedikit lebih tinggi, kamu akan melihat sepasang telur yang bagus. Aku juga tidak ingin pergi ke Suriah. Suatu malam setelah acara pernikahan, sepasang suami istri baru sedang bercengkerama. Si istri berkata, Mas, waktu pacaran kok kamu gak pernah bilang kalau orang miskin? Aku kan sudah sering bilang bahwa kamulah hartaku satu-satunya, malah kamu bilang so sweet, jawab si suami. Seorang turis bule yang baru pertama kali datang ke Jakarta sedang berkeliling untuk mengenal jalan-jalan yang ada. Saat istirahat, turis bule itu bertanya kepada seorang teman pemandunya. Saya heran dengan orang Indonesia. Apakah bisa menghafal nama jalan yang begitu panjang? Keluh turis bule itu. Nama jalan yang mana, Sir? Nama jalan, jalan pelan-pelan banyak anak menyeberang. Ada seorang ibu orang Medan yang tengah mengantuk mau tidur. Lalu tiba-tiba anaknya bertanya, Mak, Mamaku udah pernah injak Jakarta? Si ibu menjawab, udah nak. Terus si anak bertanya lagi, kalau Bandung? Si ibu menjawab, udah anakku. Terus si anak bertanya lagi, kalau Yogyakarta udah? Si ibu menjawab, udah. Lalu si anak bertanya lagi, kalau Surabaya, Makassar, Papua, Aceh, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Manado, Kendari, Pangkal Pinang, Batam, Palangkaraya udah mak. Sambil menahan kantuk si ibu menjawab, tidurlah nak, tinggal mulutmu aja lagi yang belum mamak injak. Gara-gara Soimah ngidam kepiting, Udin rela berangkat ke pasar untuk membelikannya. Tanpa diduga, di angkot Udin ketemu mantan pacarnya saat masih SMP,
Akhirnya dia lupa tujuan semula dan menghabiskan waktu seharian dengan sang mantan. Waktu sudah sore ketika dia ingat harus membeli kepiting. Bergegas dia pergi ke pasar lalu membeli 5 kilogram kepiting. Untuk mengelabui istrinya Soimah, sesampainya di halaman rumah segera kepiting itu dilepas ikatannya lalu disebarkan ke tanah. Dengan sebatang tongkat, digiringnya kepiting tersebut. Sambil berteriak, "Ayo cepetan jalan, sebentar lagi sudah nyampe rumah." Soimah yang mendengar teriakan Udin segera keluar rumah. Melihat ulah suaminya, Soimah pun berkata sambil tertawa. "Weleh-weleh Mas Udin bawa kepiting kok digiring kayak giring bebek aja, pantesan jam segini baru nyampe rumah." Di sebuah ruang kerja dokter, Udin dengan malu mengatakan, "Saya punya masalah seksual dok. Saya tidak bisa membuat saya berdiri untuk istri saya lagi." "Pak, sebaiknya Anda membawa istri Anda kembali dengan Anda besok dan biarkan saya melihat apa yang bisa saya lakukan." Jadi, Udin kembali dengan istrinya pada hari berikut. Dokter menyambut dan kemudian berkata, "Silakan buka pakaian Anda Ibu." Istri Udin pun membuka pakaiannya. "Oke, sekarang silakan berjalan-jalan di ruangan ini. Sekarang, berbaringlah." "Oke, saya sudah melihat." "Baiklah, Anda bisa memakai pakaian Anda kembali." Sementara istri Udin sibuk berpakaian, dokter mengajak Udin ke samping. "Anda dalam kesehatan yang sempurna," katanya dokter pada Udin. "Istri Anda juga tidak bisa membuat saya berdiri."